Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita bisa bertemu dan bertatap muka walaupun melalui daring dalam acara matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir maupun batin. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, sebelum ibu memperkenalkan kurikulum yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini, tentunya di sini ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu adalah Nani Purwitasari. Alamat Perum Gria Muncang Asri, Blok A nomor 21, Kawalu, Kota Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah perjalanan dari Kawalu sampai ke sekolah ini kurang lebih setengah jam. Nah, kemudian mata pelajaran yang ibu pegang di sekolah ini yaitu mata pelajaran IPA. Jadi insya Allah nanti kalian ketemu dengan ibu di mata pelajaran IPA. Selain ibu mengajar, ibu alhamdulillah di sini mendapat tugas tambahan, yaitu sebagai wakil kepala madrasah di bidang kurikulum. Mungkin itu cukup kali ya untuk perkenalan ibu. Nah, kita langsung saja ya ke pengenalan kurikulum ya. Jadi di sini tentang kurikulum itu sebenarnya sudah tidak asing lagi dan sudah sering didengar dari mulai SD pun juga SDMI sampai ke perguruan tinggi itu kurikulum itu ada. Nah, sebelum lebih jauh mengetahui tentang kurikulum yang ada di MTS negeri ini ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kurikulum ya. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat atau sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian kurikulum yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini yaitu menggunakan kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah mata pelajaran di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya itu sebanyak 16 mata pelajaran dengan jumlah alokasi waktu yaitu ada 48 jam per minggu untuk setiap kelasnya. Jadi dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 sama ya, ada 48 jam per minggunya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, ini ke struktur kurikulum yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ya. Yaitu diantaranya ada mata pelajaran, ini terbagi menjadi 3 kelompok ya mata pelajarannya, ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C ya. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok A itu yaitu mata pelajaran pendidikan agama, yaitu diantaranya ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam ya atau SKI. Nah, yang keempat mata pelajaran ini ya, ini termasuk ke dalam pendidikan agama. Dan ini yang keempat ini contohnya Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis itu mempunyai 2 jam tatap muka ya, 2 jam tatap muka per minggunya. Kemudian Akidah Akhlak pun juga sama ya, 2 jam tatap muka per minggunya. Kemudian
fikih 2 jam tatap muka per minggunya ya, dan SKI pun juga sama ya, 2 jam tatap muka per minggunya. Kemudian selanjutnya mata pelajaran yang kedua itu adalah PPKN ya. PPKN ini adalah 3 jam tatap muka per minggunya. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada 6 jam tatap muka per minggunya. Ada bahasa Arab ya, bahasa Arab itu 3 jam tatap muka per minggunya. Ada matematika ya. Matematika ini ada 5 jam tatap muka per minggunya. Ada juga IPA ya, atau ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ada 5 jam tatap muka per minggunya. Ada IPS ya, 4 jam tatap muka per minggunya, dan ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini adalah 4 jam tatap muka per minggunya. Nah, ini yang disebutkan barusan itu adalah termasuk ke dalam kelompok A. Sedangkan untuk kelompok B ya, kelompok B itu adalah mata pelajaran seni budaya ya. Ini 3 jam tatap muka per minggunya. Kemudian penjaskes atau olahraga 3 jam tatap muka per minggunya, dan prakarya, mata pelajaran prakarya ya, dan TIK. Nah, ini adalah ada 2 jam tatap muka per minggunya. Dikarenakan ini untuk prakarya dan TIK ini gurunya itu sama, itu saja, jadi mungkin seminggu sekali kali ya. Jadi itu teknisnya itu diserahkan kepada guru prakarya dan TIK ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok C. Nah, kelompok C ini yaitu mata pelajaran mulok. Nah, mata pelajaran mulok yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini yaitu seni mata pelajaran bahasa daerah ya, dan mata pelajaran BTQ ya. Bahasa daerah ini ya ada 1 jam tatap muka, dan BTQ pun juga ada 1 jam tatap muka per minggunya. Jadi semuanya ini ada 16 ya. Nah, mungkin itulah tentang struktur kurikulum yang ada di MTS Negeri 4 ini. Insya Allah nanti kita kalau seandainya sudah berjalan kita lebih paham lagi ya, dan mudah-mudahan aja kita cepat berlalu dari pandemi ini ya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya, selain pembelajaran akademik di MTS Negeri 4 ini ya, belajar juga tentang non-akademiknya, yaitu ekstrakurikuler. Apa saja yang termasuk ke dalam ekstrakurikuler? Yang pertama adalah pramuka, PMR, polsis, kesenian, dan olahraga ya. Nah, olahraga ini tentunya bermacam-macam ya. Ada tenis meja, ada futsal, dan ada volleyball ya. Jadi nanti kalian silahkan tinggal pilih mana yang suka, apakah suka PMR, pramuka, dan sebagainya. Silakan kalau yang berminat daftar ke pembinanya masing-masing. Nah, untuk pramuka ini adalah ekstrakurikuler yang wajib ya, yang wajib semua mengikutinya ya. Nah, itu. Nah, kemudian selain ekstrakurikuler ada juga pengembangan diri ya, yang termasuk ke dalam pengembangan diri di MTS ini, yaitu diantaranya ada kaligrafi dan ada juga tahfiz Al-Quran ya. Dan alhamdulillah ya, kaligrafi ini dari tahun ke tahun ini mewakili tingkat kota ya. Jadi sudah dapat juara di tingkat kota dan mewakili ya tingkat kota ke tingkat provinsi ya, itu untuk kaligrafi. Begitu juga tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran alhamdulillah 2 tahun ke belakang ini mewakili tingkat provinsi Jawa Barat untuk ke tingkat nasional ya. Nah, itu. Jadi perwakilannya itu tingkat provinsi itu dari MTS kita ya, dari sekolah kita. Nah, kemudian selain pengembangan diri, di sini ada juga ada pembiasaan-pembiasaan yang harus kita lakukan ya. Nah, itu di antaranya ada pembiasaan secara rutin, ada pembiasaan secara terprogram, ada pembiasaan secara spontanitas ya. Jadi pembiasaan secara rutin ini yaitu di antaranya adalah ada upacara bendera ya, yang setiap hari Senin dilaksanakan, dan setiap ada hari-hari besar ya. Nah, itu salah satu contoh ya, hari kemerdekaan atau hari Kartini ya. Nah, itu selain upacara bendera di hari Senin. Nah, kemudian ada juga sholat berjamaah duhur, waktu duhur ya.
itu pun juga sama, termasuk pembiasaan rutin, kemudian sholat duha, ya. Dan ada juga budaya 5S. 5S itu salam, senyum, sapa, santun, dan silaturahmi. Nah, untuk budaya 5S ini perlu atau wajib kita laksanakan karena ini merupakan awal daripada pembangunan karakter kita, ya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembiasaan terprogram. Kalau yang termasuk ke dalam pembiasaan terprogram itu adalah pemahaman dan hafalan Asmaul Husna dan hafalan mengaji juz 30. Jadi hafalan Asmaul Husna ini dan mengaji juz 30 ini setiap pagi sebelum KBM dimulai itu selalu dibacakan, ya. Nah, kemudian pembiasaan spontanitas, yaitu salah satu contoh adalah memberikan salam atau mengucapkan salam. Pembiasaan berdoa ketika mau mulai belajar dan sesudah belajar. Kemudian pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, bersikap ramah dan salam ketika bertemu dan ada tamu. Juga pembiasaan minta maaf dan berterima kasih. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini yaitu dilaksanakan selama 6 hari. Dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jam berapakah masuknya? Masuknya itu dari mulai jam 6.45 dari mulai duha, ya, sampai ke jam 14.00. Jadi jam 6.45 sudah ada di sekolah dan langsung untuk berangkat ke masjid, ya. Di situ melaksanakan duha, kemudian jam 7.15 langsung masuk ke ruangan kelas. Nah, di sini ada 2 kali istirahat. Yaitu ada istirahat ke-1 dimulai pukul 10 sampai 10.15. Kemudian ada istirahat kedua, yaitu dari mulai pukul 12 sampai 12.45. Kenapa di istirahat kedua ini agak lama, ada 45 menit, ya? Karena di istirahat kedua ini selain makan, ini diwajibkan semua siswa untuk mengikuti sholat duhur berjamaah, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk hari Senin, ya, ini ada hari-hari khusus, ya, dalam 1 minggu ini, ya, yaitu diantaranya ada hari Senin, Kamis, dan hari Jumat. Kenapa dikatakan hari khusus, ya? Nah, kalau untuk hari Senin, Kamis, dan Jumat ini, KBM di kelas itu dimulai dari pukul 8. Karena, ya, di hari Senin, nah ini 1 jam sebelumnya dilaksanakan upacara bendera dulu, ya. Kemudian di hari Kamis, ya, 1 jam sebelum KBM atau pembelajaran di kelas dilaksanakan acara yang dinamakan dengan Kamis Ceria. Nah, ini Kamis Ceria ini suka dilaksanakan di lapangan, diikuti oleh seluruh siswa dari mulai kelas 7 sampai kelas 8. Apakah yang ada di Kamis Ceria ini? Yaitu ada pidato 3 bahasa, ya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, ya. Nah, ini merupakan perwakilan dari kelasnya. Jadi nanti di bagian-bagian, ya, kelas A, contohnya kelas B minggu berikutnya, dan kelas C minggu berikutnya lagi, ya. Nah, itu. Jadi kemudian selain pidato 3 bahasa pun juga ada ini kreasi seni. Silahkan yang senang dengan seni, ini bisa ditampilkan di Kamis Ceria ini, ya. Kemudian selain pidato 3 bahasa, kreasi seni, ada juga literasi atau pembiasaan membaca. Nah, literasi ini dilaksanakan setiap 3 minggu ketiga, ya, di bulan terakhir, ya. Nah, itu. Nah, kemudian, ya, selain hari Kamis, selain hari Senin, ada juga hari Jumat. Hari Jumat pun juga sama, ya, hari Jumat pun juga sama. Jadi hari Jumat KBM di kelasnya itu dimulai dari jam 8 karena dari mulai pagi, dari mulai tabu 7 sampai tabu 8 itu dilaksanakan riyadhah atau doa bersama dan membaca Yasin bersama, ya. Penilaian atau evaluasi yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini, yaitu ada penilaian harian, ya. Kemudian penilaian tengah semester, ya. Ada penilaian akhir semester, dan ada penilaian akhir
tahun ya. Nah ini. Jadi ini yang termasuk ke dalam penilaian. Jadi kita proses dulu, setelah proses ya tentunya kita ada ke evaluasi ya. Nah itu proses pembelajaran dan selanjutnya adalah untuk melaksanakan evaluasi ya. Nah, kemudian aspek yang dinilai di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini yaitu ada 3 aspek, yaitu diantaranya ada aspek pengetahuan ya atau kognitif, ada sikap atau afektif, dan ada juga keterampilan atau psikomotor ya. Kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ya atau COVID-19 yaitu selama masa darurat pandemi, bahwa kegiatan belajar yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Classroom ya ataupun aplikasi yang lainnya ya. Nah, inilah sekilas tentang kurikulum yang ada di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa cepat untuk bertatap muka. Ya, jangan lupa ya jaga kesehatan kalian. Ya. Dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.